Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini masih membahas tentang sistem gerak. Pada bagian yang keempat ini kita akan berfokus pada pembahasan tentang otot, yaitu meliputi struktur dan juga mekanisme gerak yang terjadi pada otot. Nah, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang alat gerak pasif, yaitu tulang dan juga rangka, di mana tulang dan rangka ini dia mendukung sistem gerak sebagai alat gerak pasif. Nah, alat gerak pasif ini dia akan digerakkan oleh struktur lain yang dia berperan sebagai alat gerak aktif, yaitu otot. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang otot yang berkaitan dengan alat gerak aktif. Yang kita tahu bahwa otot ini yang termasuk dalam alat gerak aktif adalah otot rangka. Nah, kita akan langsung membahas masuk ke bagian yang pertama, yaitu otot rangka. Otot rangka adalah otot yang dia melekat pada tulang dan dia bergerak secara aktif, baik itu melakukan kontraksi maupun relaksasi. Nah, untuk menggerakkan tulang, makanya dia berperan dalam proses atau sebagai alat gerak aktif. Nah, otot rangka ini tentunya sebagai alat gerak aktif harus didukung oleh suatu struktur yang jelas, di mana struktur ini akan mendukung fungsi, dan fungsi-fungsi dari otot rangka ini yang pertama adalah sebagai penggerak tulang, jelas ya, dia sebagai penggerak tulang, kemudian sebagai alat untuk mempertahankan postur tubuh, karena dengan adanya otot rangka ini dapat menopang tubuh sehingga terbentuk postur tubuh yang sesuai dengan spesiesnya, kemudian menghasilkan panas tubuh. Nah, adanya otot rangka yang dia selalu bergerak akan menghasilkan panas tubuh, di mana panas tubuh ini untuk menstabilkan suhu yang ada di dalam tubuh, termasuk juga tubuh manusia. Nah, otot rangka ini dia memiliki sifat dan karakteristik. Yang pertama adalah kontraktilitas, yaitu kemampuan untuk berkontraksi atau memendek sekaligus untuk berelaksasi atau merenggang. Itu kontraktilitas. Kemudian sifat atau karakteristik berikutnya adalah eksitabilitas. Eksitabilitas adalah kemampuan untuk merespon dengan kuat jika ada stimulus oleh impuls saraf. Jadi ketika ada impuls saraf, kemudian dia akan menuju ke otot, dan otot ini akan merespon dengan kuat. Itu yang disebut sebagai eksitabilitas. Kemudian sifat berikutnya adalah ekstensibilitas atau kemampuan merenggang melebihi panjang otot itu sendiri saat berelaksasi. Jadi ketika berelaksasi, sebenarnya otot ini masih bisa merenggang lagi. Nah, itulah yang disebut sebagai sifat ekstensibilitas. Kemudian ada lagi sifat elastisitas, yaitu kemampuan untuk kembali ke ukuran semula setelah melakukan kontraksi maupun setelah melakukan perenggangan. Nah, itu elastisitas. Itu sifat dan karakteristik otot. Tentunya sifat dan karakteristik otot ini didukung oleh adanya struktur otot rangka yang jelas, yang dapat mendukung fungsi-fungsi dan sifat-sifat tadi. Nah, ini adalah gambaran dari struktur otot rangka secara umum ya. Ini digambarkan pada lengan atas, di mana struktur otot rangka ini terdiri dari yang pertama adalah tendon. Tendon itu terdiri dari dua bagian, yaitu origon dan insersio. Nah, kita tahu bahwa tendon itu adalah jaringan ikat ya, jaringan ikat padat yang menghubungkan otot dengan tulang. Itu tendon. Nah, tendon ini ada dua, ada origon dan insersio. Origon itu adalah tendon yang melekat pada tulang yang tidak bergerak ketika kontraksi. Nah, ketika otot itu berkontraksi, tulangnya tidak bergerak. Itu origon. Ini contohnya ya. Ini origon. Ini origon pada skapula dan origon pada skapula dan humerus. Nah, ini tendonnya. Tendon yang berikatan dengan skapula ya. Otot bisep berikatan dengan skapula, ini tendonnya disebut sebagai origon. Karena skapula ini ketika otot bisep ini berkontraksi memendek, maka skapula ini kan tidak digerakkan, tidak bergerak. Karena ketika otot bisep ini bergerak, yang digerakkan adalah radius dan ulna. Nah, jadi skapulanya tidak bergerak, itu yang disebut sebagai origon. Tendon yang melekat pada tulang yang tidak bergerak ketika terjadi kontraksi.
Nah, berlawanan dengan origon ada insersio, yaitu tendon yang melekat pada tulang yang bergerak saat terjadinya kontraksi. Nah, ini adalah pada insersio pada ulna dan radius ya. Karena ini otot bisep ketika dia berkontraksi, maka radius ini akan terangkat, dia akan bergerak. Makanya tendonnya di sini disebut sebagai insersio karena dia melekat pada tulang yang bergerak ketika terjadinya kontraksi otot. Begitu juga di trisep. Ketika trisep ini dia memendek atau berkontraksi, maka ulna ini akan bergerak. Ulnanya akan bergerak. Makanya tendon yang menghubungkan antara trisep dengan ulna itu disebut sebagai insersio. Kemudian struktur rangka yang berikutnya adalah otot ya. Ini kalau pada tangan, pada lengan ada otot bisep dan ada otot trisep. Kenapa disebut bisep? Karena dia memiliki 2 tendon. Trisep karena dia memiliki 3 tendon yang menghubungkan dengan 3 tulang yang berbeda. Nah, itu struktur dari otot rangka. Kemudian ini masih struktur ya. Struktur ini sudah dibahas ketika kita membahas tentang jaringan hewan pada bagian otot, bahwa otot itu terdiri dari banyak sekali serabut, banyak sekali bungkus-bungkus ya. Otot itu sendiri, kemudian di dalam otot terdapat banyak fasikulus, bungkusan-bungkusan fasikulus ya. Fasikulus, kemudian ada serat otot, satu sel otot ya, satu sel otot ini yang dibungkus oleh adanya perimisium ya. Kemudian ada miofibril ya. Kemudian ada filamen aktin dan miosin atau yang disebut sebagai bagian dari miofibril. Nah, miofibril ini kalau kita perbesar, ini dia akan menunjukkan struktur yang semacam ini. Nah, struktur terkecil yang fungsional dari miofibril itu disebut sebagai sarkomer. Nah, kalau kita lihat ini sarkomer ya. Sarkomer itu adalah struktur fungsional terkecil penyusun miofibril. Ini kita lihat, ini dalam satu sel otot ada banyak sekali miofibril, dan miofibril ini dipotong kemudian diperbesar lagi, dia terlihat semacam ini. Ini yang disebut sebagai sarkomer. Nah, sarkomer penyusun miofibril ini terdiri dari 2 pitai ya. Pitai atau pita terang, bagian yang dia terang. Kemudian ada pita A atau bagian yang dia terlihat gelap. Nah, dan juga zona H. Zona H terletak di dalam pita I, tapi dia memiliki warna yang lebih terang daripada pita I di bagian tengah. Itu zona H. Nah, ini adalah sarkomer. Satu sarkomer itu terdiri dari 2 pita I, 1 pita A, dan 1 zona H. Nah, sarkomer ini tersusun dari 2 filamen. Ada filamen tipis dan filamen tebal. Filamen tebal itu terdiri atau tersusun dari miosin ya. Filamen tipis itu terdiri atau tersusun dari aktin, troponin, dan juga tropomiosin. Nah, filamen-filamen inilah yang dia berperan dalam proses kontraksi dan juga relaksasi. Ini filamen tipis ini. Yang warnanya biru ini adalah filamen tipis. Ya, filamen tipis yang warnanya biru. Kemudian yang warnanya merah dia filamen tebal. Nah, filamen tebal atau miosin. Nah, filamen tipis terdiri dari aktin. Nah, itu struktur sarkomer atau struktur fungsional terkecil dari miofibril. Nah, kenapa otot rangka itu dia memiliki lurik ya, atau disebut sebagai otot lurik? Karena ini. Jadi ada pita I dan pita A ini yang dia saling berselang-seling, sehingga ada bagian yang terang, gelap berselang-seling semacam itu. Karena ada pita I, pita A. Nah, itu struktur sarkomer. Ini kalau diperbesar ya. Kalau diperbesar bagian aktin dan miosinnya. Ini kita ambil bagian aktin dan miosin, ini dia terbentuk semacam ini molekulnya. Ini filamen tipis aktin. Dia memiliki sisi aktif yang dia sebagai situs pengikatan yang nantinya akan diikat oleh miosin. Kemudian ada bagian troponin. Troponin ini adalah protein kompleks yang melekat pada tropomiosin. Ya, tropomiosin adalah protein aktin yang mengikat dan mengatur kontraksi otot. Nah, ini kontraksi yang mengatur kontraksi otot adalah tropomiosin ini. Di mana tropomiosin ini dalam kondisi tidak bergerak, tropomiosin ini akan menutup sisi aktif dari aktin, sehingga miosinnya tidak bisa melekat, sehingga tidak terjadi gerakan. Kemudian ada miosin, filamen kontraktil tebal ya. Dia memiliki bagian kepala yang disebut sebagai kepala miosin.
Kepala miosin inilah yang nanti akan mengikat miosin dan aktin dan dia menghasilkan suatu gerakan. Nah, itu struktur dari aktin dan miosin pada sarkomer ketika diperbesar semacam ini. Kemudian sebenarnya bagaimana sih mekanisme dari gerak otot itu sendiri? Bagaimana tubuh kita bisa merespon suatu gerakan dan bagaimana otot kita bisa berkontraksi dan relaksasi? Ini meliputi satu hipotesis yang disebut sebagai hipotesis sliding filamen. Dari kata sliding ya, sliding filamen. Artinya selama kontraksi, panjang miofilamen baik itu aktin maupun miosin ini sebenarnya tetap sama, tidak ada yang memendek. Dia panjangnya tetap sama. Namun terjadi saling tumpang tindih atau saling bersilangan antara filamen aktin dan miosin sehingga nampak otot itu menjadi memendek. Nah, gambarannya semacam ini. Ini adalah satu sarkomer di mana ada pita I, pita A, 2 pita I dan 1 pita A dan zona H. Ini satu sarkomer. Ini ketika kondisi relaksasi. Jadi ketika relaksasi, pita I ya, pita I dia panjang, zona H-nya dia juga panjang, pita A-nya dia tetap. Namun ketika terjadi kontraksi, dia terdorong ini. Terdorong. Sehingga antara filamen aktin dan miosin ini saling bertumpang tindih, saling bertumpukan. Jadi dia terdorong semacam pir seperti itu, seperti pir. Dia terdorong sehingga tumpang tindih antara miosin dan aktinnya. Sehingga yang terjadi adalah ketika kontraksi, pita I dia akan memendek. Jadi ketika relaksasi dia panjang. Ketika dia kontraksi, pita I-nya akan memendek. Pita I memendek. Zona H-nya juga memendek. Nah, zona H-nya memendek. Namun pita A-nya tetap. Pita A tetap. Nah, itu ketika terjadi kontraksi. Jadi yang perlu dipahami, yang perlu digarisbawahi adalah kondisi sarkomer ketika relaksasi, pita I memanjang, zona H memanjang, pita A tetap. Jadi relaksasi memanjang semua ya, pita I dan H, kecuali pita A yang tetap. Tapi ketika kontraksi, pita I dan zona H dia memendek, sedangkan pita A-nya tetap. Itu mekanisme gerakan otot dengan hipotesis sliding filamen. Lalu bagaimana sebenarnya proses terjadinya gerakan? Kita merespon suatu gerakan. Ini sebenarnya melibatkan beberapa komponen ya, ada ion kalsium, kemudian ada ATP sebagai sumber energinya, kemudian ada asetilkolin sebagai penghantar impulsnya. Nah, ini gambarnya semacam ini. Jadi sistem saraf kita kan saling berhubungan. Dia berhubungan dengan otot juga. Nah, di tahapan awal ini adalah sel saraf ya. Sel saraf itu ketika dia menerima impuls saraf dan tiba pada neuromuskular atau saraf yang berikatan dengan sel-sel otot, pada bagian terminal akson, pada bagian akson ya, diingat akson itu adalah bagian dari sel saraf yang berperan untuk menghantarkan impuls dari satu sel ke sel yang lain atau dari satu sel ke efektor. Nah, di sini yang berperan sebagai efektor adalah otot. Nah, ketika impuls itu sampai ke terminal akson, bagian paling ujung dari akson di neuromuskular, dia akan membebaskan asetilkolin. Nah, asetilkolin yang ada di terminal akson ini akan dibebaskan dan dia akan diikat oleh reseptor yang ada pada sel otot. Ini adalah sel otot ya. Ini adalah gambaran sel otot, diperbesar sekali ini, sel otot. Nah, ketika dia sudah diikat oleh reseptor, asetilkolin ini dia akan memicu suatu perubahan muatan ya pada membran plasma atau sarkolema yang ada pada sel otot. Terjadi perubahan muatan sehingga impuls ini akan diteruskan dari membran plasma menuju ke tubulus T, masuk sampai ke bagian retikulum sarkoplasmik. Nah, retikulum sarkoplasmik ini kita ingat, retikulum sarkoplasmik itu sebenarnya adalah retikulum endoplasma yang terdapat pada sel otot. Makanya disebut sebagai retikulum sarkoplasmik. Nah, ketika retikulum sarkoplasmik itu dilewati oleh impuls saraf berupa aliran listrik di sini, maka retikulum sarkoplasmik ini dia akan mensekresikan ion kalsium. Dia disekresikan masuk ke plasma ya, masuk ke cairan plasma atau sitoplasma yang ada di dalam sel otot, dan ion Ca ini dia akan berikatan
dengan troponin yang ada pada filamen aktin. Dia akan berikatan dengan troponin ini, berikatan dengan troponin, sehingga dia akan mendorong tropomiosin. Ketika tropomiosin ini terdorong, maka sisi aktif dari aktin ini, sisi aktif yang nantinya sebagai sisi pengikatan miosin ini akan terbuka. Dan ketika dia terbuka, otomatis kepala miosinnya dia akan menempel pada aktin. Sehingga di sini dengan didukung oleh adanya ATP, ATP itu adalah sumber energi kimia ya, dalam bentuk molekul kimia, sumber energi dalam bentuk molekul kimia, dia akan memicu adanya pergerakan kepala miosin dan mendukung mekanisme sliding filamen. Itu proses terjadinya gerakan. Secara umum seperti semacam ini, dari adanya impuls saraf sampai bagaimana otot itu merespon dengan kontraksi. Nah, itu terjadinya semacam ini. Kemudian ini ketika diperbesar lagi, sebenarnya bagaimana sih peran ATP dan juga ion kalsium dalam gerakan otot? Nah ini ya, ini bagian yang pertama. Ketika ATP itu dia menempel pada kepala miosin, dia akan terhidrolisis menjadi ATP dan P. Nah, ketika ATP ini terhidrolisis menjadi ADP dan P, kepala miosin ini dia akan berikatan dengan sisi aktif pada aktin. Tentunya ketika sudah ada kalsium yang membuka. Jadi kalsium akan membuka, akan berikatan dengan troponin dan menggeser tropomiosin ya, sehingga aktin ini, bagian sisi aktif aktin akan terbuka, dan dengan adanya hidrolisis ATP menjadi ADP dan P, kepala miosin ini akan menempel pada sisi aktif dari aktin. Nah, ketika ADP dan P ini terlepas, dia akan terlepas dari kepala miosin. Dia akan sambil mendorong kepala miosin ke belakang. Nah, dia akan mendorong sehingga terjadi sliding filamen. Nah, itu ketika ADP dan P ini terlepas dari kepala miosin. Nah, kemudian akan berlanjut. Ketika dia terlepas akan ditempeli oleh ATP yang lain. Nah, ketika ATP yang baru menempel pada kepala miosin, maka kepala miosin ini akan terlepas dari sisi aktif aktin. Kemudian terhidrolisis lagi, nempel lagi, dan seterusnya. Dia muter terus seperti ini. Dan kontraksi ini akan terus berlanjut jika tersedia ATP. Jika ada ATP dan juga ada ion kalsium dengan konsentrasi yang tinggi pada retikulum sarkoplastik, maka akan terjadi kontraksi secara terus-menerus. Nah, itu ya syaratnya dari terjadinya gerakan adalah adanya ATP dan ion kalsium. Otomatis kalau kita kekurangan ion kalsium atau kekurangan energi, kekurangan ATP ya, dia pasti tidak akan terjadi gerakan. Nah, itu bagaimana peran ATP dan juga ion kalsium dalam proses gerakan pada otot. Nah, kemudian gerakan pada otot ini, sliding filamen, kemudian kontraksi dan relaksasi ini, dia mendukung suatu gerakan, di mana gerakan-gerakan otot ini akan membentuk suatu sifat gerakan otot yang terbentuk dari dua atau lebih otot yang membentuk suatu gerakan, saling bersinergi ataupun saling bertentangan. Itu sifat gerak otot. Nah, sifat gerak otot ini dibagi menjadi dua, diklasifikasikan berdasarkan sifat kerjanya. Ada otot antagonis dan ada otot sinergis. Seperti namanya, otot antagonis artinya adalah otot yang dia gerakannya saling berlawanan. Jadi misalnya dua otot dia gerakannya saling berlawanan, itu otot antagonis. Contohnya adalah tricep dan bicep. Nah, otot bicep kita, ketika otot bicep itu berkontraksi, otomatis otot tricep akan relaksasi. Sedangkan ketika tricep itu kontraksi, bicepnya gantian relaksasi. Jadi bergantian semacam itu yang disebut sebagai otot antagonis. Nah, otot antagonis ini, adanya otot antagonis ini mengakibatkan beberapa macam gerakan otot. Ada gerakan ekstensi fleksi. Ini contoh ekstensi fleksi, meluruskan dan membengkokkan ya. Ekstensi fleksi itu contoh membengkokkan dan meluruskan. Ini contohnya pada lengan kita. Jadi lengan kita bisa dibengkokkan dan juga bisa diluruskan. Ekstensi fleksi. Ekstensi fleksi ya. Ketika otot bicep itu berkontraksi, otot tricep relaksasi, maka terjadi fleksi. Ketika gantian, otot bicepnya relaksasi, tricepnya kontraksi, maka terjadi ekstensi. Nah, kemudian ada abduksi dan adduksi.
abduksi itu menjauhi badan, kemudian aduksi itu mendekati badan. Nah, ini contohnya gerakan pada lengan kita. Ketika kita meluruskan lengan ya, meluruskan lengan atau merentangkan tangan, itu gerakan menjauhi badan, abduksi. Ketika kita gerakan sikap sempurna, tangan kita sikap sempurna, dia akan mendekati badan, itu yang disebut sebagai aduksi. Nah, kemudian ada depresi dan elevasi, gerakan ke bawah dan ke atas. Contohnya ketika kita mengangguk dan menghadap ke atas pada gerakan kepala ini ya. Gerakan ke bawah, depresi, dan juga elevasi. Depresi, elevasi. Nah, itu gerakan ke bawah dan juga ke atas. Kemudian supinasi dan pronasi. Ini contohnya pada gerakan telapak tangan. Telapak tangan menghadap ke atas itu disebut sebagai menengadah, supinasi. Kemudian telapak tangan kita menghadap ke bawah ke arah tanah itu disebut sebagai pronasi atau menelungkup. Kemudian ada inversi dan eversi. Ini kombinasi antara supinasi dan aduksi, pronasi dan aduksi. Ini kombinasi ya, gerakan kombinasi. Kemudian ada otot sinergis. Kalau antagonis itu saling berlawanan, kalau sinergis itu gerakan saling mendukung. Contohnya adalah otot-otot pada tulang rusuk. Nah, tulang rusuk kita digunakan untuk proses bernafas. Nah, ketika otot tulang rusuk kita berkontraksi, antara satu dan lain berkontraksi, yang lainnya berkontraksi semua, yang mengakibatkan tulang rusuk kita ke atas dan udara masuk ke dalam paru-paru. Jadi ketika kita menghirup nafas seperti itu, maka yang terjadi adalah otot-otot tulang rusuk kita sebenarnya sedang mengalami kontraksi, sehingga rusuk kita terangkat dan udaranya masuk ke dalam. Nah, itu otot yang disebut sebagai otot sinergis. Ketika otot tulang rusuk itu relaksasi, maka semua ototnya mengalami relaksasi. Yang terjadi adalah udara akan keluar dari paru-paru. Nah, itu yang disebut sebagai otot sinergis. Nah, demikian pembahasan tentang otot ya, berkaitan dengan struktur dan juga mekanisme geraknya. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.